boleh, dari masjid juga boleh. Silakan dek, bisa dibantu mikrofonnya. 1, 2, 3. Nah ini mempercepat gerakan ya. Ada pertanyaan? Ya baik, ini dulu Pak Ajat yang duluan ya, boleh ya, yang duluan ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya itu ada pernah gitu meminjamkan uang ke seseorang. Lalu dari yang dipinjamkan itu sering udah kayak tidak ada tanda-tanda dia mau membayarnya. Sudah pernah mendoakan belum supaya dia disanggupkan bayar? Belum. Nah ya udah nggak apa-apa. Lalu saya itu meniatkan untuk mengikhlaskannya. Tapi kalau misalkan bertemu dengan yang bersangkutan itu jadi sering teringat-ingat, jadi pikiran itu jadi buruk gitu ke dianya. Walaupun saya sudah niat awalnya itu sudah mengikhlaskan hutang itu, tapi sering kali diingat-ingat. Nah itu bagaimana supaya... Jangan diingatin. Sekarang mau dibayar atau mau diikhlasin? Mau diikhlasin, cuman ya masih kalau ketemu itu masih teringat, walaupun ya udah belum. Udah diikrarkan belum ke sana? Ke yang bersangkutannya? Ya. Belum. Kasih tahu tuh supaya beres urusannya. Tentang utang itu udah selesai, tidak usah diingat-ingat. Mungkin karena belum diikrarkan, jadi masih ada harapan juga ya. Doakan supaya bisa bayar utang. Enak aja, nanti dia uangnya banyak. Doakan supaya dia jadi orang kaya, mau nggak? Berani nggak mendoakan dia jadi orang kaya? Enak aja, nanti dia lebih kaya dari saya gimana? Kita mah ngedoain orang aja pelit. Jangan doa yang jelek, nanti malah nggak bayar, sing mencret. Jadi uangnya dipakai bayar. Dia doa baik, doakan. Kalau tuh memang dia kelihatannya tidak akan sanggup dan gak seberapa ya, cuma 50.000 rupiah misal, ya sudah halal. Untung bukan kita yang bagian berutang, untung kita yang bagian ngutangin. Itu keuntungan loh. Karena kalau udah berutang itu dunia jadi sempit, jadi gampang bohong, janjinya mudah janji palsu. Berat orang yang berhutang tuh. Jadi jangan sebel tapi kasihan. Karena dia menderita dengan utang itu. Begitu deh. Terima kasih ya. Ikrarkan aja. Tapi kalau saya ketemu dia, ya gak usah ketemu ya. Begitu. Jadi harusnya kita tidak posisi korban, tapi posisi bersyukur. Untung saya bagian ngutangin. Gimana kalau saya yang bagian berhutang? Nah, jadi kita bersyukur. Ya, Regu B. Silakan. Di medsos ada nggak, Mim? Ya, sing Rido ya, yang ngacung yang belakang, yang diberi yang di depan. Gimana ini bagusnya? Bismillah. Nah. Mohon maaf AA, ini saya mau bertanya bagaimana menghadapi anak ya yang selalu membenci ibunya dan itu setiap hari marah, selalu marah, apapun yang terjadi dia marah sama saya gitu sebagai ibunya gitu Pak. Jadi kalau ada yang nasihatin tuh kasihan sama mama, dia marah lagi sama saya. Kalau ada yang, kalau dia tidak senang atau sedang kesal sama siapa, marah lagi sama saya setiap hari itu. Ya. Bagaimana? Satu, istighfar. Loh, kok anak yang tidak bagus kita yang istighfar? Istighfar aja. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh tanganmu sendiri. Jadi
lebih baik dibawa tobat. Ya Allah, ini bukan beliau cerita tentang anaknya, bagaimana kalau ada seorang anak begitu ya, yang marah-marah terus ke orang tua, apa yang orang tua lakukan? Tobat. Ya Allah, ampuni saya, semua ini buah dari dosa saya. Ya, itu ya. Saya banyak dosa. Iya. Waktu hamil jarang ingat kepadamu, melahirkan lupa, tidak dididik di jalanmu. Saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum mendoakan dengan ikhlas. Saya yang salah, ya Allah, ampun. Jadi kalau punya anak dan anaknya belum sesuai harapan, kunci pertamanya air mata taubat. Ini adalah buah dosa saya. Padahal mungkin bukan karena dosa kita, tapi kita ngaku dosa saja. Tapi maaf ya, ini anak sayanya anak angkat gitu dari bayi. Sebentar ya, mulai saya teruskan ya. Gak apa-apa. Satu, tobat. Tidak pernah rugi tobat itu. Mungkin kita kurang ikhlas, mungkin kita kurang ngasih contoh, kurang mendidik. Ya pasti ada dosa kita. Kalau kita merasa sebagai korban, kita tidak bisa tobat. Kalau kita merasa saya ini udah berbuat, saya sudah ngasih makan, saya sudah nyekolahin, kok begini, pasti nggak bisa tobat. Tidak bisa. Dan kalau tidak bisa tobat, tidak ada pintu nanti pertolongan Allahnya. Harus kita lewat tobat dulu. Yang kedua adalah kita ingat pahala dari Allah dengan ujian ini. Ya Allah, saya ridho Engkau menguji dengan ujian ini. Semoga inilah yang mendatangkan keridhoanmu. Jadi kita harus tahu bahwa episode ini memang takdir Allah harus dijalanin. Orang lain kan macam-macam, ini lewat yang bersangkutan ya. Yang ketiga, ingat bahwa setiap perbuatan buruk orang ke kita itu juga bisa menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita kalau sabar ya, jangan terpancing. Anak ini sudah tahu belum beliau sebagai anak angkat? Sekarang sudah tahu. Sudah tahu. Ya. Ya harus tahu. Ya. Tapi jangan sampai karena dalam Islam tidak ada adopsi ya. Tidak nasabnya tersambung. Kalau ini memang anak angkat dan takdirnya memang kita diamanahi anak angkat, kita harus jelaskan. Doakan saja yang banyak ya Bu. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Tapi intinya kita harus tobat dulu. Jangan sampai mengatakan dosa saya apa. Nah itu dosa tuh, gak ngaku ya. Pasti punya dosa. Mungkin tidak langsung berkaitan dengan anak ini dosa kita ya. Dosa ke yang lain, dosa ke orang tua, dosa ke tetangga, dosa kemana-mana. Pasti nanti buahnya adalah ujian. Yang bisa membulak-balik hati adalah Allah. Sabar saja, hadapin dengan baik, ridho dengan ujian ini, dan tetap kita jadi orang baik ya. Apapun yang terjadi tetap baik saja. Kenapa kok ibu baik terus? Karena Allah nyuruh. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita berbuat baik tidak ada kaitan dengan orang baik atau tidak ke kita. Kita berbuat baik itu karena Allah menyuruh kita berbuat baik. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Orang tidak menghargai kebaikan kita, ya gak apa-apa. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik dengan ikhlas. Ya Bu, mudah-mudahan Allah membulak-balik hati. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ya. Doa yang banyak, sing ikhlas. Setiap orang ada episode masing-masing. Yang di belakangnya silakan. Boleh diacungkan tangan supaya bukan angkat tangan ya, acungkan tangan. Karena kalau angkat tangan mungkin. Siapa yang mau angkat tangan? Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya terkait tentang sedekah ya. Misalnya di rekening kita, alhamdulillah Bukan saldonya. rekening kita. Rekening Ya. di rekening saya Nah, cukup. gitu. Nanti ada fitnah lagi sesudah ini. Terus kemudian datanglah seorang hamba Allah yang mungkin minta pertolongan gitu ya dalam terkait dana gitu ya. Nah terus jumlahnya juga hampir dengan saldo yang saya punya gitu Pak. Nah itu baiknya bagaimana ya? Langsung saya bantu atau bagaimana gitu Pak? Terus untuk menghilangkan yuwas-wisu pada saat sedekah itu bagaimana? Terima kasih. Ya ibu doalah kepada Allah supaya ya Allah kalau memang orang ini rezekinya ada di saya, buatlah saya ringan mengeluarkannya. Kan setan selalu membisiki takut miskin, takut fakir. Surat Al-Baqarah berapa tadi? Asyaiton yaidukum. Ada di surat Al-Baqarah bahwa kita itu jadi pelit itu karena diantaranya dibisiki oleh setan. Nah orang yang ditakdirkan minta tolong juga macam-macam skalanya ya. Ada yang darurat, ada yang tidak darurat, ada yang memang gitu terus dia mah ya. Ada yang terus-terusan minta bantuan tapi dia kelihatan usaha. Ada yang terus-terusan minta bantuan tapi kelihatannya dia tidak begitu serius usahanya karena udah tahu ada yang mau bantu jadi dia sibuk aja menggantung ke kita. Nah ini perilaku kitanya juga harus ada tambahan ya. Jangan sampai membuat orang jadi malas. Gitulah. Minta tolong ke Allah. Ya Allah kalau memang ini harus saya tolong, kuatkan hati saya. Allah mendengar doa. Surat Al-Baqarah ayat 268. Tolong bacakan Ustaz, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakut kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Setan menakut-nakuti dengan kefakiran, takut supaya takut habis uangnya, takut jadi miskin, dan menyuruh berbuat keji, yaitu kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas, pemilik langit dan bumi. Kalau mau jebet saja. Dan sing sabar ya. Kalau nanti, aduh gara-gara saya sedekah saya jadi sulit kalah. Ada waktunya nanti dikasih lagi. Hamim ada dari medsos? Silakan. Cek. Izin A dari Instagram. Assalamualaikum AA. Saya mau menanyakan, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Orang tua yang berbuat tidak baik, ya walau alam mungkin ada. Lalu, bagaimana kalau orang tuanya kurang baik ke anak? Anak tetap baik saja. Kita berbuat baik ke orang tua karena perintah Allah, sepanjang tidak menyuruh kepada kemungkaran. Kalau menyuruh kepada kemungkaran tidak bisa diikuti, tapi tetap berbuat baik. Takdirnya kita kan tidak memilih takdir lahir dari orang tua siapa. Ada yang orang tuanya sudah soleh, ada yang soleh sebelah, ada yang dua-duanya belum soleh, ada yang berbuat kurang baik. Nah darah dagingnya ada pada tubuh kita. Udah takdir Allah itu. Kita harus ridho dengan episode ini. Dan kita tetap berusaha. Kalau orang tuanya belum Islam,
doa kepada Allah supaya diberi hidayah. Kalau belum sudah Islam tapi akhlaknya belum baik, doa supaya diampuni dan ditunjuki oleh Allah. Pokoknya kita berbuat baik kepada orang tua itu karena perintah Allah, ibadah, amal soleh kita. Apakah orang tua mengakui kebaikan kita atau tidak, menghargai atau tidak, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah terus berusaha berbuat yang terbaik agar orang tua kita dibahagiakan di dunia maupun di akhirat nanti. Terakhir, dan yang membulak-balik hati orang tua adalah Allah, ya. Kita tidak bisa, ibu teh udah dikasih segini, yang baik dong bu. Nah, janganlah, kita aja yang baik. Baik aja, maafkan orang tua. Tidak boleh ada benci, dendam di hati, tidak ada. Tidak ada perintahnya. Cek. Izin dari radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA izin perkenalkan, saya Wawan SSG Angkatan 32. Saat ini sedang menunaikan amanah di pelosok Cidaun, Cianjur Selatan. Dari program hikmat yang kami agendakan, tidak semua niat baik kita diterima baik oleh semua orang. Bagaimana cara tepat untuk menyikapi agar kita tetap ikhlas sehingga setiap langkahnya menjadi ladang pahala A? Ya memang, walaupun kita berbuat baik, belum tentu orang menerima kebaikan kita. Lihat Rasulullah, para nabi, itu semuanya niatnya baik dan ngajak orang jadi baik, memberi contoh baik, mendoakan baik, tapi tidak semua menerima. Ada yang memusuhi, ada yang bahkan memerangi, ya. Padahal semua nabi itu niatnya baik, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang terbaik. Tetap saja sunatullahnya begitu. Pertanyaannya, kitanya kalah tidak oleh ujian ini? Memang ujian begitu. Jadi tetap sing ikhlas, senyum. Teori emang gampang ya. Mumpung saya cerita teori. Ini membangun pesantren ini juga kan tidak mudah ya. Ada fase-fasenya dulu. Tapi kalau kita berharap ridho Allah ya lebih ringan. Kalau kita mengharapkan pengakuan orang, penghargaan orang, penerimaan orang, balas budi dari orang, itu jadi berat. Makanya yang membuat tertekan hidup ini adalah berharap kepada makhluk. Kalau berharapnya hanya dari Allah, insya Allah akan lebih ringan. Terima kasih sahabatku yang baik. Udah ada, udah habis kan, Pip? Ada satu lagi ya? Ya kalau gitu kasihan, silakan. Oh di sini banyak, ini ada 60. Silakan. Dari Instagram A. Bismillahirrahmanirrahim. AA, jika menabung untuk umroh, bagaimana A? Tadi AA bilang daripada menabung lebih baik kita sedekahkan. Nggak ngomong gitu. Siapa yang ngomong gitu? Silakan nabung, tapi jangan lupa sedekah. Apip ya? Bukan, dia dari Instagram. Enggak, saya ngomong gitu kan? Daripada nabung lebih baik sedekah. Enggak, itu ilmu siapa? Silakan mau nabung, tapi jangan lupa sedekah. Jangan sampai merasa aman dengan tabungan, karena kita lebih aman dengan jaminan Allah. Dan sedekah itu dalil yang tadi, mana qasad shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Kalau para ulama melanjutkan bal yaza, kecuali nambah. Yang paling gampang menambah rezeki itu ya sedekah. Begitu, Beb? Apip? Iya. Tadi saya ngomong gitu enggak? Itu apa artinya? Pakai Apip ini sama-sama AA dari umur berapa, Apip? Dari sebelum sekolah A, 5 tahun sepertinya. Kan? Sekitar 5 tahun. Masa udah lupa, kan belum tua ya kan?
Sama-sama dari umur 5 tahun dengan Apip ini udah benar-benar kayak ke anak sendiri. Sok atuh akhwat, ini Apip teh ganteng, yang tinggi, pinter. Cik atuh, jangan ibu masa kemasan udah ya. Yang lain, ini promosi nih. Cuman Apip pemalu orangnya, Masya Allah. Terima kasih, Apip udah promosi berapa kali, tapi harus ikhlas promosinya ya. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita coba amalkan yang 3 ini ya. Yang 1, jangan ragu dengan sodako. Yang kedua, jangan memendam benci dendam kecuali maafkan. Dan yang ketiga, jangan petantang petenteng lah. Jadilah orang yang rendah hati, senang menerima kebenaran dan tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Hari ini ulang tahun